Halo semuanya, meneruskan lagi series kita bikin game shoot 'em up. Kali ini kita bakal bikin parallax background ya. Di sini ada 5 konsep yang bakal kita pelajari. Pertama itu parallax layers, lalu ada noise generator, particle system, sprite masking, dan texture scrolling ya. Ya, parallax background yang mau kita bikin seperti yang terlihat di sini ya. Jadi ada beberapa efek dan pertama itu efek parallax, lalu ada particle system untuk meteor-meteornya. Lalu untuk bintang-bintangnya itu ada sparkling effect dengan menggunakan sprite masking. Untuk aset yang kita gunakan, kita akan menggunakan aset generator dari default. Alamatnya di default.io space background generator. Bisa dilihat juga di description ya. Generator ini bakal ngebuat space background yang masing-masing itu gambar terpisah ya. Jadi dia ada bintangnya, ada dust, ada planet, dan segala macam. Itu terpisah semua dan bisa kita pakai untuk parallax background ya. Di sini ada ukuran, ada color palette-nya juga gitu. Jadi kita bisa ubah-ubah. Dan yang saya pakai itu SL S08 ini ya. Kita bakal pakai ini. Kita download aja satu persatu. Di kita itu ya, kita butuh ukurannya itu, lebarnya itu sesuai dengan screen yang kita udah set, lalu tingginya itu, kemarin itu kan 320, tapi kita mau pakai 3 kali lipatnya ya, jadi ketika dia scrolling, dia nggak langsung balik lagi, tapi ada 3 gambar lah, jadi nggak terlalu monoton. Lalu kita pilih tanpa objek sama sekali dulu ya. Terus kita pilih juga transparansi ya. Oh ini, untuk yang pertama, paling belakang, tanpa transparansi, export. Lalu kita pilih bintang, pilih transparansi, export. Untuk nebulae sama, export lagi. Lalu dust, export. Dan planet, export. Lalu kita pengen bintangnya itu ada 2 layer gitu ya. Jadi 1 kali lagi untuk yang stars, tapi ukurannya akan di 2 kali lipat ya. Jadi lebih besar, tapi nanti kita scale down jadi sama gitu. Jadi bintangnya akan kelihatan lebih kecil. Di sini ukurannya jadi 360 kali 1920. Lalu export. Lalu pindahkan semua gambar tadi itu ke dalam satu folder namanya backgrounds ya. Di sini kita namain dulu satu persatu. Kita double klik supaya yakin gambarnya apa. Sekarang kita bikin scene baru untuk backgroundnya. Klik scene baru. Pilih parallax background. Ubah namanya jadi background saja. Lalu kita save dulu. Sekarang kita masukkan satu persatu gambarnya ke dalam background ini. Gunakan sprite 2D ya. Oke, sprite 2D. Masukkan space dulu. Kita lihat dulu di sini bahwa titik originnya itu ada di tengah gambar. Sementara kita inginnya itu dia pas di screen ya. Ini bisa kita lakukan ya. Ini saya Ctrl Z dulu. Kita bisa lakukan dengan meng-unset centered ya. Dan dia akan pas di screen. Oke, kita lanjutkan untuk gambar yang lain. Kita copy paste saja dengan Ctrl D. Lalu namakan satu persatu. Khusus untuk yang stars 2, ya, karena ukurannya berbeda sendiri dia. Kita harus membuat scale-nya itu setengah dari aslinya ya. Diisikan 0,5. Ya, ini jadi preview hasil background yang kita punya. Agar hasilnya bagus, urutannya juga harus sesuai ya. Yaitu space paling belakang, planet paling depan ya, karena planet paling dekat. Sekarang tujuan kita itu membuat background ini bergerak ke bawah ya. Ya, itu bisa dilakukan dengan mengubah offsetnya. Tapi kita ingin anaknya itu, child-nya itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Kita harus menambahkan dulu namanya parallax layer untuk masing-masing ya. Tambahkan 6 buah layer. Cari namanya parallax layer. Duplicate sampai 6 kali. Lalu masukkan masing-masing sprite ke dalam masing-masing layer. Sekarang kita perlu script untuk mengubah offset dari background.
Klik script baru, save sebagai background. Di sini yang kita perlukan adalah mengubah nilai scroll offset. Kita tambahkan dengan delta. Scroll offset ini adalah variabel khusus yang dimiliki background, ya. Dia berbeda dengan transform offset. Dengan mengubah nilai scroll offset, keseluruhan parallax layer akan ikut berubah juga. Sekarang kita cek dulu dengan F6. Ya, di sini gambarnya sudah bergerak ke bawah ya. Tapi lambat. Kita bisa atur kecepatannya dengan klik background, lihat base scale ya. Untuk Y-nya kita tambahkan jadi 10 dan dia udah bergerak lebih cepat ya. Tapi di sini gambarnya itu masih bergerak dengan kecepatan yang sama. Kita ingin kecepatannya beda-beda. Itu bisa diatur di layer masing-masing. Ada namanya motion scale di sini ya. Kita atur dengan kecepatan Y-nya itu berbeda-beda ya. Untuk yang parallax layer ini jangan lupa dicek untuk supaya nilai X-nya juga ikut ya. Untuk layer 1, kecepatannya 1, layer 2, kecepatannya 2, dan seterusnya ya. Kita set seperti itu. Sekarang kita cek lagi. Nah, kecepatannya udah berbeda semua sekarang ya. Problem terakhir adalah gambarnya tidak repeat ya, tidak berulang. Nah, itu kita bisa atur di masing-masing layer. Ada namanya variabel mirroring ya. Dan ini kita bisa merepeat gambar secara horizontal dan vertikal. Kita lihat dulu gambarnya ya. Misalkan gambar planet ini ya. Kalau kita mirroring ke kanan gitu ya, ke horizontal ya, kita set aja dengan sesuai dengan gambarnya, ukurannya berapa. Seperti itu. Untuk yang vertikalnya juga ya. Vertikalnya itu ukurannya sesuai dengan ukuran gambarnya juga, yaitu 960. Dan ini kita lakukan untuk semua. Jadi select semua. Dengan control klik. Set dengan 180 kali 960. Sekarang kita bisa cek lagi. Dan seperti ini hasilnya ya. Kita bisa coba rasakan dengan masukan player ya. Jadi balik lagi ke gameplay scene. Kita instantiate background. Backgroundnya taruh di paling belakang. Sekarang tekan F5. Dan begini hasilnya ya. Sekarang kita ingin ketika pesawatnya itu bergerak ke kiri dan ke kanan, backgroundnya juga ikut bergerak ya. Jadi buka lagi scriptnya. Yang kita perlukan itu player. Jadi kita harus punya variable player yang kita taruh lewat expector. Tipenya Node2D aja. Lalu kita perlu set untuk scroll offset X. Nah, yang kita butuhkan itu nilai negatif 1 sampai 1. Di sini, yang kita punya adalah posisi player, yaitu dari 8 sampai 172. Ya. Kita bisa pakai inverse loop. Lalu masukkan 8 sampai 172 dan masukkan posisi player. Di sini hasilnya itu akan sesuai dengan posisi player berapa. Untuk inverse loop, outputnya itu 0 dan 1. Kita print dulu untuk tahu hasilnya ya. Balik lagi ke background, diklik, dan kita assign player. Lalu kita cek dengan klik F5. Di sini kita bisa lihat ya, ketika di posisi ujung kiri, nilainya 0, di ujung kanan, nilainya 1 ya. Nah, kita bisa membuat jadi negatif 1 dan 1 dengan cara yang kita input bukan nilai paling kiri, tapi nilai tengahnya gitu. Jadi, tengah screen itu 90 ya. Kita cek lagi. Sekarang nilainya negatif 1 sampai 1 ya. Oke, sekarang balik lagi ke background, karena tadi tidak terasa ya gerakannya. Kita ubah base scale untuk yang X-nya itu 10. Dan kita coba lagi. Ya, dia bergerak ya. Tapi bergeraknya harusnya itu kebalikannya. Kalau kita gerak ke kiri, gambarnya gerak ke kanan harusnya. Jadi ini kita bisa atur dengan negatif. Atau kita ubah dari 172 dan 90-nya itu dibalik. Ya, sekarang sudah seperti itu. Jadi, parallax-nya itu tidak hanya vertikal saja, tapi kiri kanannya juga sesuai dengan posisi player.
Oke, hapus print karena kita udah nggak butuh lagi. Lalu save. Balik lagi ke scene background ya. Di sini ya, asset generator yang kita gunakan itu sebenarnya dia yang bikin itu menggunakan noise generator juga. Nah, aku mau kasih tahu untuk bikinnya seperti apa ya. Kalau kita bikin sendiri, kita hide dulu semua yang lain ya. Kita akan ganti ini ya. Untuk yang background paling belakang itu menggunakan noise generator. Sekarang klik yang di tekstur, ganti dengan noise texture 2D. Lalu masukkan nilainya, ukurannya itu sesuai dengan ukuran gambar ya, 180 kali 960. Oke, di sini warnanya akan ungu karena kita belum ada noise-nya ya, masih kosong. Noise texture dia butuh color ramp sama noise. Mungkin noise-nya dulu aja. Ketika kita tambahkan, dia akan ada gambar noise seperti ini, ya, kayak asap seperti itu ya. Ini kita bisa atur-atur ya, ada namanya frekuensi, dia mengatur besarnya. Lalu kita bisa bikin ini jadi berulang juga, repeat kiri, kanan, dan atas bawah ya, dengan checklist seamless. Di sini masih kelihatan ada garis ya sebetulnya, itu harus kita ubah seamless blend skirt-nya ya, kita ubah jadi satu aja. Oke, sekarang dia tidak terlihat ya garis tempelannya ya. Nah, kita mau bikin background gelap, tapi tidak rata ya, tidak rata. Jadi pengen bikinnya hampir kayak warnanya yang tadi. Mungkin kita ambil contoh warna ya. Sekarang kita bikin new gradient dulu. Nah, kita pengen bikin background ini gelap, tapi tidak terlalu gelap dan ada sedikit corak-corak. Mungkin kita butuh referensi warnanya dulu. Nyalakan yang ini ya. Nyalakan yang nebulae. Pilih warna gelapnya. Lalu pilih warna terangnya, double klik, pilih color picker. Sekarang matiin lagi layer 2. Kita akan buat agak lebih gelap ya, karena ini masih terlalu terang. Balik lagi ke color ramp dari tekstur. Warna yang paling gelapnya di double klik, lalu geser sedikit ke bawah agar lebih gelap. Untuk warna keduanya juga. Ya, sekarang nyalakan lagi layer yang lain. Ya, jadi sekarang background-nya tidak terlalu polos ya. Mungkin disesuaikan aja warnanya kalau misalkan dirasa kurang cocok. Oke. Ya, seperti ini jadinya. Sekarang biar background-nya makin real, kita mau nambahin satu efek lagi, namanya particle system. Kita tambahin dulu parallax layer-nya satu lagi. Lalu kita tambahkan namanya itu particle system. Di sini ada dua ya. Ada CPU particles dan GPU particles ya. GPU particles lebih performant, tapi mungkin ada beberapa device yang nggak bisa pakai ya. Jadi kita pilih aja CPU particles. Kita bisa lihat di sini sudah kelihatan ya ada efek dia ngeluarin gambar titik gitu dan cepat gitu ya ke arah bawah gitu. Kita pengen ya ada semacam kayak meteor gitu. Jadi di sekitaran screen ya dan randomize gitu. Kita perlu bikin emissionnya itu jangan di kiri atas begini, tapi pengennya itu tersebar sepanjang horizontal di screen atas ya. Pertama, kita bikin shape emission shape-nya itu jadi rectangle. Lalu extend-nya itu ubah jadi 90 ya. Nah, posisinya tentunya kita perlu ada di tengah seperti ini ya. Kita atur posisi X-nya itu 90 juga. Nah, tapi ini titiknya itu jatuhnya itu kayak makin lama makin cepat ya, karena dia pakainya gravitasi ya. Mungkin ini bagus untuk efek kayak hujan kalau di game lain gitu. Tapi kita buat gravity-nya jadi 0 dulu. Lalu kita ganti dengan velocity ya, ke bawah. Isi aja 300. Nah, kita bisa lihat ya, dia kok ke kanan dan random gitu. Karena di sini ada direction ya. Kita ganti arahnya itu jadi ke bawah. Input y-nya itu sama dengan 1. Lalu spread-nya itu dibuat jadi 0. Ya, sekarang dia ke bawah ya dengan kecepatan yang tetap. Untuk membuat gambarnya mirip meteor ya, kita butuh tekstur khusus ya. Kita buat aja pakai gradient tekstur 2D. Pindahkan posisi masing-masing warna ya.
jadi di bawah dan di atas. Dan kita buat ini ya, 0,5 aja jadi pas. Lalu ubah warnanya, dan dia harus gradien dari putih menuju transparan. Oke, lalu ubah ukurannya ya, lebarnya 1 aja. Nah, sekarang udah mirip meteor, sekarang kita mau bikin dia tidak terlalu terang, pertama ya, terus di awal dia itu transparan, terang, terus transparan lagi, gitu. Selama meteor ini bergerak. Nah, itu caranya pakai color ramp. Kita masukkan dulu color ramp, inputnya itu adalah gradient ya. Di sini kita ubah awalnya itu transparent, lalu dia jadi putih di tengah, dan di akhir jadi transparent lagi. Ya, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan rapikan sedikit ya, mungkin agar lebih believable gitu. Untuk spawn-nya itu, emission shape-nya itu tambahkan sedikit untuk Y-nya jadi 20. Jadi agak randomize ya. Lalu lifetime-nya juga mungkin hidupnya singkat aja. 0,5. Saya ganti-ganti ya, ini jadi 50 dan agak geser ke bawah mungkin posisinya. Lifetime-nya tambah sedikit. Lalu jumlahnya kurangin aja, jangan terlalu banyak ya. Dan ini masih terlalu terang ya. Kita ubah sedikit di sini. Untuk color ramp-nya di tengah-tengah itu jangan terlalu terang, kita bikin transparent sedikit. Ya kita butuhnya subtle aja gitu ya. Seperti ini ya. Oh, mungkin ini agak terang sedikit ya. Ditaruhnya itu berarti di awal. Agak geser ke kiri dikit. Ya, jadi dia munculnya tiba-tiba, tapi lebih pelan untuk fade out-nya. Oke, ini udah jadi ya. Kita coba lagi F5. Nah, tapi dia belum paralaks kiri kanan ya. Kita set untuk scale kiri kanannya agak lebih besar. Dan kita mirroring ya ke kiri kanan. Untuk Y-nya justru itu 0. Kita unlink. Jadi dia nggak akan bergeser ke bawah. Tapi ternyata belum gerak juga, karena ada satu kesalahan ya, yang lupa di set bahwa setiap partikelnya itu harus local coordinate. Ya, itu bisa kita atur di sini ya, di drawing. Pilih local coordinate. Lalu kita coba lagi. Ya, ini udah oke ya. Jadi sudah ada parallax juga untuk meteor-meteornya. Oke, satu efek lagi, yaitu kita mau ngasih sparkling effect untuk bintang-bintangnya. Dan kita akan gunakan teknik blending warna antara noise dengan bintang-bintang tersebut ya, dengan cara pakai sprite masking. Saya tunjukin dulu apa itu sprite masking. Ini kita buat 2D scene sementara, masukkan polygon ya. Dari polygon pilih select mode ya. Kita kecilin dulu ya, kita zoom in. Lalu bikin polygon ya, diklik aja, bikin aja segitiga. Lalu anaknya polygon kita tambahkan scene player. Ya, di sini jadi ada gambar player gitu ya, gambar pesawat, tapi di atasnya polygon ya. Ini normalnya rendering seperti ini. Tapi kalau kita ubah ya, di sini ada namanya clip children. Dia akan memotong anaknya sesuai dengan bentuk dirinya sendiri. Kita bisa coba-coba ya. Cobain clip only. Nah, player bakal kepotong sesuai dengan bentuk segitiga dari parent-nya. Jadi klip ini kayak membuat jendela gitu. Dia dimasking sesuai dengan gambarnya dirinya sendiri. Kita bisa juga membuat poligonnya itu clip plus draw. Jadi dia tidak hanya ngeklip anaknya, tapi menggambar dirinya sendiri juga. Seperti ini. Nah, yang kita ingin lakukan ya, gambar bintang-bintang tadi akan saya halangi dengan noise, yang noise-nya itu antara
warna gelap dan warna transparan gitu. Jadi kita tutup aja scene baru ini ya, karena ini hanya contoh saja. Kita coba untuk stars. Jadi layer 4 yang stars yang kecil kita matiin dulu supaya kelihatan. Kita tambahkan child sprite 2D ya. Kita tambahkan noise lagi ya di sini. Lalu ukurannya sesuaikan, yaitu 180 kali 960. Lalu tambahkan noise. Lalu tambahkan color ramp. Ya, warna keduanya kita buat transparent. Agak kita geser sedikit ya, agar porsi transparannya lebih banyak. Jangan lupa buat originnya itu di kiri atas. Lalu kita clipping children dengan clip plus draw. Sekarang kita coba geser-geser noise-nya. Kita bisa lihat ya bintangnya agak berubah-ubah warnanya ya. Nanti kita atur lagi untuk warnanya. Sekarang kalau kita play ya, dia tidak akan begitu banyak berubah ya. Karena sprite 2D-nya sendiri ya, noise-nya itu ikut bergerak ke bawah. Sementara kita pengen dia stay. Nah, caranya gimana? Ini kita matiin dulu clip plus draw-nya supaya kelihatan di disabled. Kalau kita play, ya gambarnya ikut ke bawah ya. Oke, di sini aku ada yang lupa, ini dibuat seamless dulu ya. Seperti biasa, ini jadiin satu aja. Oke, gimana caranya membuat noise ini tetap stay di tempat ya? Kita perlu namanya itu repeat texture ya, scrolling texture. Pertama kita harus tentuin dulu region dari tekstur ini. Klik enable text region. Lalu set dengan lebarnya 180 kali 960. Di sini kita bisa geser-geser teksturnya. Kalau saya ganti Y-nya itu dia akan bergeser. Tapi ada problem ya, kalau kita taruh ke bawah, dia tidak berulang ya. Nah, untuk membuat ini berulang, pilih di bagian tekstur, klik repeat, pilih enabled. Nah, dia akan berulang. Nanti kita harus bikin script yang mengatur nilai Y dari regionnya ini. Jadi kita atur dulu dengan 0 di awal. Lalu kita cek ya, kalau kita play F5, kita lihat noise-nya ikut turun ya. Nah, sekarang kita bikin script-nya agar dia stay. Ini kasih nama aja texture scroll. Dan kita atur untuk region rec-nya ya. Region rec.position.y. Kita sesuaikan dengan posisi globalnya. Jadi ketika dia bergerak ke bawah, posisinya itu akan kita atur ke atas sebanyak berapa besar dia bergerak ke bawah. Dan harusnya dia stay. Pencet F5 lagi. Kita bisa lihat ya, untuk noise-nya dia stay, tidak ikut ke bawah. Sekarang kita ulangin lagi untuk yang stars. Clip children-nya kita balikin lagi ke clip plus draw. Ya, ini sebenarnya udah kelihatan ya, ada sedikit-sedikit berubah warnanya. Cuma belum kelihatan banget karena warnanya masih terlalu pudar. Kita setup aja. Di color ramp-nya, mungkin warna hitamnya kita gedein. Nah, kita bisa lihat ya. Tapi ini kurang cocok ya kalau warnanya benar-benar hitam. Kita ganti sedikit pakai warna background yang gelap, agak kebiruan. Seperti itu ya. Mungkin kita atur-atur. Di sini kita bisa juga atur noise-nya ya. Jadi bisa lebih cepat dia klipnya. Oke. Saya rasa ini udah cukup untuk nunjukin ya. Ya, kita lakukan untuk gambar yang kedua juga ya, untuk bintang yang lebih kecilnya. Di sini kita duplicate aja, Ctrl D, lalu pasang di stars 2. Di sini kita perlu bikin teksturnya itu unik, karena ukurannya berbeda. Dan kita pilih rekursif, jadi semua resource-nya seperti gradient dan noise-nya juga ikut unik. Lalu setup ya, ukurannya itu 320 kali 1920 ya, 2 kali lipat dari ukuran yang stars biasa. Lalu bikin stars 2-nya clip draw juga ya. Dan kita play lagi.
Oke, untuk yang Stars 2 ini mungkin frekuensinya lebih besar ya. Ya, ini udah kelihatan sparkling gitu ya. Mungkin untuk yang Stars biasa, untuk warnanya kita bikin dia constant aja. Ternyata tidak begitu bagus ya. Oke, setelah diatur-atur, baik itu color ramp dan noise-nya, mungkin kayak gini hasilnya yang paling oke ya. Kita bisa lihat ya di background, kita bisa lihat ya di Stars 2 juga dia kayak club clip gitu, terus yang Stars 1 juga dia club clip sedikit ya, meredup dan terang begitu ya. Oke, di sini saya melakukan dua kesalahan ya. Pertama itu untuk planet, itu ngedouble ya. Ini ada, di kanan juga ada. Harusnya nggak kita mirroring ya, jadi nanti kita mirrornya kita matiin, lalu planetnya sendiri tidak berada di tengah ya. Ini sebenarnya keseluruhan scrollingnya tidak berada di tengah, jadi ada kesalahan di scrolling juga. Oke, kita pindah ke background, pilih parallax layer 6 yaitu untuk planet. Khusus untuk planet ya, mirroring untuk horizontalnya kita matiin, jadi masukkan angka 0 aja. Lalu kesalahan kedua itu yaitu di inverse slope-nya. Awalnya itu nilainya 90 dan 172 dan saya bilang kalau mau dibuat jadi negatif justru dibalik gitu ya, dan itu salah gitu ya. Untuk inverse slope ya, kita menentuin posisi 0 dan posisi 1 gitu. Jadi di sini posisi 0-nya 90 itu udah benar. Sementara posisi 1-nya 172, kalau kita mau sebaliknya yaitu posisi player ada di sebelah kiri, kita harus masukin posisi 8. Karena ini ya posisi kiri. Nah, harusnya seperti ini. Kita bisa buktikan dengan print. Kita lihat ya hasilnya. Ya, kalau ke kiri dia 1, kalau ke kanan negatif 1. Dan ini terlihat juga planetnya sudah di tengah ya. Oke, kita hapus lagi. Play lagi. Ya, jadi sekian untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Thank you.